Selamat malam Bapak Ibu. Oke, Mark of the Beast versus Mark of the Saint ya. Jadi tanda binatang sama tanda orang kudus ya. Jadi itu ada versusnya di situ. Ben tolong bacakan yang ini Ben, Wahyu 14 ayat 1 dan 5. Pelan-pelan ya Ben. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat Bentar Ben. Tolong ulangi judul perikopnya Ben. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Nah, kan udah jelas toh. Sebenarnya dari sini saja nggak usah terlalu ruwet-ruwet, kita sudah tahu ya lawannya binatang itu apa gitu ya. Lanjut Ben. Ayat yang pertama, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Nah, stop dulu sampai di sini. Yang saya akan bahas ini ayat satunya. Ya, ayat 1. Silakan Ben. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Kita perhatikan ya. Ya, saya highlight perkataan anak domba atau dalam bahasa aslinya Arnion berdiri di Bukit Sion ya, di tempat tertinggi, tempat pemerintahannya Allah. Dan aku melihat, dan aku Yohanes, Rasul Yohanes melihat dalam penglihatan anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Jadi kita lihat bahwa yang namanya kitab Wahyu itu isinya kan ada 4. 1 ya surat penggembalaan, 2 kitab doktrin, 3 kitab sejarah kerajaan Allah, 4 kita tahu sama-sama keempat ini adalah baru berisi wahyu. Nah, isinya kitab Wahyu itu penuh dengan lambang-lambang, baik lambang-lambang yang dikenal oleh masyarakat ya pada zaman itu tahun 81 sampai 96, dan juga lambang gematria. Ya, gematria itu angka-angka yang mengandung arti bagi orang Yahudi. Jadi kalau ada perdebatan 144.000 orang dan ini diributin saudara, padahal ini pun figuratif. Saya pernah ngajari saudara bahwa yang namanya lambang dalam bentuk angka itu bisa kita melihat, contohnya angka 12. Ya, angka 12 itu murid Yesus 12 ya. Dan kemudian Israel sendiri 12. Berarti kita bisa melihat, oh 12 kali 12 itu 144. Kalau kita ngomong orang yang sangat banyak, itu 1000. 10 kali 10 itu banyak. 10 kali 10 kali 10 itu 1000. Artinya amat sangat banyak. Berarti sebenarnya apa yang ingin dikatakan, apakah ini figuratif atau literal? Ya jelas ini figuratif, saudara. Ya, dikatakan dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Kalau kita periksa Wahyu 13, saudara, mulai dari ayat 16, 17, 18, ini seperti antitesa, saudara. Ya, dengan apa yang ditulis di Wahyu 13 ayat 16, 17, 18. Ya, seperti kebalikannya ya. Makanya orang-orang kalau ngotot bahwa ini adalah kenyataan yang sesungguhnya, mereka ribut soal chips. Wah, itu sudah ketinggalan zaman ya. Sekarang saja kita tidak perlu chips, sekarang saja sudah ada berapa developer yang tidak perlu pakai chips, cukup pengenalan wajah, saudara. Saudara senyum, saudara bayar. Saudara senyum, saudara bayar. Saya nyoba teknologinya kereta api Indonesia
untuk digital pengenalan wajah, saudara, pengenalan wajah. Jadi check-in tidak perlu lagi pakai menunjukkan kertas yang sudah di print, ya. Saya cukup apa, saudara? Cukup scan wajah saya di awal. Jadi di stasiun kereta api Gubeng itu ada layar yang bisa baca dan data kita itu disimpan. Kak Ana duluan yang pakai, karena Kak Ana waktu itu berangkat ke Bandung duluan, setelah itu berikutnya saya pakai, saudara. Dan ternyata canggih, saudara. Ya, saya sudah cukup, saya ke arah gate itu dan saya senyum, saudara. Saya senyum dan kemudian ternyata Anda sudah check-in, ditulisnya begitu. Dan ketika saya pulang dari Bandung ke Malang, juga tinggal saya senyum. Jadi nggak usah pakai chip. Jadi di setiap zaman ada kecurigaan. Contoh, zaman yang dahulu kita lihat bahwa yang dicurigai adalah siapa? Yang dicurigai adalah komputer. Kemudian yang dicurigai adalah apa? Barcode. Setelah barcode yang ada, kemudian vaksin. Setelah vaksin, saling susul menyusul. Vaksin dan chips yang ada di dahi dengan yang ada di tangan, ya. Nah, padahal itu figuratif. Sama dengan 144.000. Kalau 144.000 ada salah satu sinode, ada salah satu satu kelompok orang Kristen yang percaya bahwa keselamatan itu hanya 144.000. Bayangkan, saudara, kuotanya yang masuk surga hanya 144.000. Berarti untuk sinodenya sendiri, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, sudah tidak bisa lagi mencukupi untuk angka itu. Pasti bunuh-bunuhan untuk masuk surga. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya, ya, yang ada di pasal yang lain, itu akan ada orang yang amat sangat banyak. Saya mau batasin, saya akan bahas hanya ayat 1 ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang harus kita melihat ke belakang dulu ya. Ini paradoksnya, ya, antitesisnya dengan yang di Wahyu 14. Dan ia menyebabkan, ini binatang ya, sehingga kepada semua orang kecil atau besar, ya, atau tua, orang muda atau orang tua, kaya atau miskin, merdeka atau hamba. Jadi ini semua golongan, ya, bukan menengah ke atas, tapi menengah ke bawah juga. Bukan hanya orang tua, tapi orang muda juga, ya. Orang yang merdeka zaman itu kan masih ada perbudakan, merdeka dan hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dalam pengajaran sebelumnya saya sudah tawarkan suatu penerjemahan alternatif, ya. Ini yang saya maksud. Terjemahan ayat ini agak kaku, Bapak Ibu, ya. Karena diterjemahkan secara harafiah atau letterlijk dalam bahasa Belanda, ya. Kalau diterjemahkan secara harfiah, letterlek, tapi tidak mengikuti kaidah untuk menerjemahkan sesuai dengan yang ada. Seperti gini loh, saudara. Bapak Ibu seringkali nonton di YouTube ya, ada terjemahan yang kaku sekali atau gini. Google Translate. Benny pernah pakai Google Translate? Ya. Kaku nggak terjemahannya? Kaku, Kak. Kaku. Pernah nemu nggak aplikasi yang menerjemahkan secara verbal, secara perkataan, secara yang bisa didengar oleh telinga? Mungkin kalau pakai AI agak lebih bagus sih daripada Google Tapi Translate. masih unsur kekakuannya masih ada. Nah, ini masih maksud. Diterjemahkannya harafiah atau letterlek. Ya, ini yang saya dikatakan. Ini diterjemahkan ke ini letterlek sekali. Makanya saya berikan pilihan, saudara. Supaya saudara bisa melihat sebenarnya dosa itu keputusan kita. Nah, ini ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, ini perulangan sedikit ya, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Sudah tidak letterlek lagi, sudah tidak lagi harafiah. Tidak letterlek, tidak harafiah ya. Diterjemahkan dengan ringan sekali supaya bisa dimengerti. Dan ia tetap ya, binatang itu, menyebabkan semua orang tetap, kecil atau besar tetap, kaya atau miskin tetap, merdeka atau hamba tetap. Nah, yang dikasih dalam tanda kurung itu diberi jembatan supaya bisa mengerti, ya, supaya mereka ini yang berbeda, memberi tanda kepada diri mereka sendiri. Ini yang saya katakan tadi. Kita ini punya keputusan untuk apa? Melakukan dosa itu.
Ya, dikatakan memberi tanda, bukan diberi tanda, tapi kita memberi tanda kepada diri mereka sendiri, pada tangan kanan mereka, atau pada dahi mereka, pelan-pelan. Jadi kalau dari sini kita akan nanti ngerti sebenarnya. Saya sendiri ngangguk-ngangguk pada saat apa? Pada saat persiapan. Kita ngelihat ya, mereka memberi tanda kepada diri mereka sendiri. Jadi dengan penuh kesadaran, dia itu ya merelakan dirinya untuk apa? Untuk jadi pengikut setan. Dengan penuh kesadaran. Jadi jangan bilang, oh saya kilaf, saya enggak ngerti, saya kilaf. Sebenarnya memberi tanda kepada diri mereka sendiri. Artinya orang ini sebenarnya sudah tahu apa yang benar. Tetapi merelakan dirinya untuk apa? Memiliki tanda pada tangan kanan mereka dan tanda pada dahi mereka. Ini bandingkan seperti saya bahasan sebelumnya dengan tefilin. Tefilin itu tanda di dahi dengan di tangan kiri. Sementara mark of the beast, tanda di dahi dengan di tangan kanan. Kalau nanti Bapak Ibu nggak ngikutin yang bagian ini, saudara kan bingung. Mereka memberi tanda kepada diri mereka sendiri. Konotasinya adalah dengan penuh kesadaran untuk bertindak. Nah, ini kata karakma, ya tanda itu ya. Kata Yunani karakma teknik. Itu berarti tanda yang dicetak atau diukir atau ukiran. Jadi tanda, mereka memberi tanda kepada diri mereka sendiri. Ya. Jadi seperti orang ditato itu tidak ada ditato yang dipaksa. Orang tersebut datang untuk apa? Ditato. Ya sekarang mungkin tato naga, tato buaya itu mungkin sudah enggak. Tetapi yang mungkin tato, perempuan-perempuan datang ke ahli tato alis dan katakan, tato alisku, mahal enggak Ben? Ya toh? Nah, jadi tanda yang dicetak, diukir atau ukiran. Ya. Nah, pada di zaman Yunani, karakma juga dipakai untuk tukang emas. Ini tanya sama Semi ini. Istilah teknis yang dipergunakan untuk stempel kekaisaran pada dokumen resmi kerajaan dan cetakan kerajaan pada koin Roma. Tetap isinya adalah apa? Kalau itu dikatakan stempel kekaisaran, berarti tanda itu ya punya otoritas, punya kepemilikan. Kata yang sama juga digunakan untuk penandaan kepemilikan ternak. Jadi kalau tanda itu ada pada kita, ya saya ngomongnya kita atau saya, berarti ketika tanda itu ada di dahi saya dengan di tangan kanan saya, ya bukan tanda yang remeh, berarti saya milik binatang itu. Tetapi yang sangat unik, saudara mesti lihat, mereka memberi tanda kepada diri mereka sendiri. Mereka dengan sadar kok. Dengan sadar menyerahkan hidupnya untuk mengikuti binatang itu. Nanti kita bahas sampai detail. Saya nggak lewat dari ayat 1, saudara. Ya. Nah, masalahnya adalah tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan karakma ya. Adanya praktek kuno untuk memberi karakma, memberi stempel di jidat, saudara. Atau ya memberikan apa? Kalau untuk hewan saudara pasti tahu ya, ada besi panas seperti untuk kuda, untuk lembu, sapi gitu ya. Besi panas yang dipanaskan, setelah itu ditorehkan ke kulit, ya, ditorehkan ke kening gitu. Yang namanya juga hewan tidak ada yang di kening, saudara. Sepengetahuan saya sampai usia yang seperti sekarang ini ada di tubuh, bukan ada di kening. Nah, maka dari itu ketika saya belajar untuk mempersiapkan ini, tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan ada praktek kuno untuk memberi karakma pada manusia atau tanda pada budak. Nggak ada. Ya, nggak ada, saudara. Makanya karakma tidak dipakai. Tidak dipakai untuk tanda pada budak. Tanda pada budak disebut stigma. Itu loh hebatnya bahasa Yunani itu, saudara. Tidak dipakai kata karakma. Ya, tidak pernah dipakai karakma, karena karakma itu ya digunakan pada sesuatu yang punya nilai sangat tinggi. Ya, makanya itu dokumen resmi, koin kerajaan, ya. Nah, sementara untuk stigma itu dipakai budak. Penandaannya pun tidak di tangan dan tidak di dahi, sekali lagi. Ya, supaya Bapak Ibu
Jangan ikut-ikutan ngawur seperti orang lain. Itu figuratif. Itu bukan literal, ya. Hal ini, Bapak Ibu, karakma itu menunjukkan bahwa pemberian tanda binatang pada dahi sebagai identifikasi orang yang dimiliki setan adalah tanda simbolik atau figuratif. Demikian juga meterai Allah pada dahi umat Allah, Wahyu 7 ayat 1 sampai 4 pernah ada, ya saudara, pernah kita bahas. Dan tanda pemuja setan menjadi pemisah antara umat Allah dengan pengikut setan pada zaman akhir. Gitu loh saudara. Jadi meterai Allah pada dahi umat Allah, jangan bayangkan bahwa di dahinya orang percaya itu ada seperti make yang ada tanda di dahinya Naruto. Beda ya Naruto, ya tahu, pernah lihat toh Ben Naruto yang pakai ikat kepala itu, ya, kan gara-gara pusing, tapi memang dipakai lambang seperti itu, ya. Jadi setan punya apa, tanda di dahi, orang percaya juga punya tanda di dahi. Bayangkan kalau kita masih percaya chips, berarti ada chipnya setan, ada chipnya Allah. Coba bayangin. Ayo saudara, mikir. Makanya yang aneh adalah untuk tanda bagi pengikut Yahweh itu tidak ada tanda di tangan, hanya tanda di dahi. Itu uniknya. Kalau tanda dalam Wahyu 13 ayat 6, tanda di dahi dan tanda di tangan adalah tanda figuratif atau perlambangan, berarti juga tanda dalam Wahyu 14 ayat 1, tanda di dahi adalah juga tanda figuratif atau perlambangan dan bukan arti yang sesungguhnya. Nah, saya kumpulkan ayat-ayat yang tanda di dahi, Ben. Banyak rupanya, ya. Dalam kitab Wahyu sendiri banyak. Jadi kalau kita ngotot bahwa orang yang tidak percaya Tuhan itu ada tanda di dahi, coba saudara lihat. Dari awal bahkan Wahyu 7 ayat 3, katanya janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ada apa dengan dahi? Selalu diucapkan ada tanda di dahi, ada tanda di dahi. Coba pegang dahi kita. Tidak ada loh stempelnya, sehingga saudara jangan takut nanti. Jangan-jangan nggak masuk surga. Dan kepada mereka dipesankan Wahyu 9 ayat 4, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ya, 13 saudara sudah pasti tahu, ya, saya sudah bahas dari awal tadi. Ya. Nah, Wahyu 14, tanda di dahi yang kita lagi bahas. Wahyu 14 ayat 9, ya, dan seorang malaikat lain, malaikat ketika menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Nah, kita lihat nih, ya, menyembah binatang dan patungnya itu ada dahi, saudara, dan pada dahinya ini setan tertulis suatu nama, bahkan pelacur besar. Bayangkan, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jadi kita ngelihat, saudara, ini pasti bukan sekedar sebuah lambang. Pasti ada makna yang sangat kuat di dalamnya. Ya. Ini masih tetap Wahyu 20 ayat 4, tanda di dahinya, dan Wahyu 22 sebagai penutup. Itu juga masih sekitar tanda di dahi. Ya. Tapi lebih banyak yang dibahas dalam kitab Wahyu mengenai dahi, mengenai orang percaya daripada untuk setan. Nah, sebenarnya sumbernya itu dari sini, tefilin, saudara. Ya, saudara pasti sudah ngikutin kan sebelumnya yang mereka pakai, yang mereka orang-orang Yahudi diikatkan di jidatnya mereka, di dahi mereka, dan diikatkan di tangan kiri mereka. Dan mereka kalau mau berdoa seperti itu. Asalnya dari ini. Asalnya figuratif, diliteralkan. Ya, diliteralkan. Tidak disuruh loh bentuk itu, tidak. Ya, tetapi yang masalahnya adalah mereka meliteralkan perintah itu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Bayangkan, perkataan Tuhan. Kalau sekarang saudara sudah cerdas, menerjemahkan ini, saudara tidak akan taruh Alkitab di jidat saudara atau Alkitab di tangan saudara. Kamu harus mengikatkannya. Apa itu? Perkataan.
Ya, firman itu sebagai tanda pada tanganmu. Bukan diikatkan di tangan atau ditato ayat firman Tuhan, bukan. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahi. Tefilin. Ya, sehingga selama ribuan tahun orang Yahudi berdoa dengan pakai ini. Mereka meliteralkan, menerjemahkan secara literal apa yang figuratif. Ya. Di Alkitab, dahi sering menjadi metafora atau menjadi figuratif yang bermakna identitas. Berikut ini beberapa contoh Bapak Ibu Saudara. Keluaran 28 pasti Bapak Ibu sudah ketahui bahwa apa sebenarnya sedang dibahas. Ya. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni. Dan pada patam itu kau ukirkanlah. Patam itu apa ya sekarang ya? Saya lupa pakai TP2-nya. Engkau harus membuat lempeng dari emas murni dan mengukir di atasnya seperti ukiran cincin materai kudus bagi Tuhan. Membuat lempeng dari emas murni. Lempeng. Jadi haruslah lempeng dari emas murni itu engkau beri bertali ungu tua. Dan haruslah itu dikelekatkan pada serban, di depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun. Lah ini baru perintah. Ditaruh patam itu, lempeng emas murni itu ditaruh di dahi Harun. Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, ini tanda. Ya, makanya masih ingat ya, rakma tadi ya. Nah, kita bisa melihat bahwa itu cycle kepemilikan. Ya, yang lebih uniknya lagi dikatakan kata itu berhubungan dengan kata-kata yang diterjemahkan secara nyaman lah, secara enak kita, bukan seperti terjemahannya Google Translate, dikatakan memberi tanda pada diri sendiri. Perhatikan. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, tanda atau meterai bertuliskan kudus-kudus bagi Tuhan di depan dahinya, ya, tadi masih berhubungan dengan ayat yang tadi, adalah pengingat yang ada terus-menerus bagi Harun dan anak-anaknya. Dan penting bagi orang-orang atau masyarakat Israel. Tanda pengingat kepada Allah dan kepada imam itu sendiri tentang perjanjian yang telah dibuat di antara mereka. Kalau Tuhan melihat lempeng emas yang di dahi Harun, Tuhan ingat perjanjiannya kepada umat Israel. Dalam hal ini diwakili oleh Harun, ya. Dan kalau Harun ya make itu, dia ingat bahwa dia melayani siapa? Melayani Yahweh. Keputusan telah dibuat dan hidupnya ditetapkan untuk Tuhan. Itu lempeng atau patam. Imam kepala dalam hal ini Harun harus menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Patam itu fungsinya itu, saudara. Jadi kalau tanda itu dipakai seseorang, baik si binatang debis itu maupun orang-orang kudus, itu maknanya bahwa pemakai lambang itu harus setia pada Tuhannya. Kalau binatang, yaitu debis, yaitu hasatan, si setan sendiri. Sementara kalau orang-orang kudus atau the saint, ya itu Yahweh sendiri. Nah, ini jelas konsep mengenai hidup seseorang yang sepenuhnya didedikasikan untuk Tuhan dan untuk tujuannya. Berikut juga dengan binatang. Didedikasikan untuk siapa? Setan dan tujuannya. Ya, saudara jangan berpikir, oh setan itu pasti nanti saudara akan membunuh. Enggak, membunuh saling bunuh. Bunuhnya beda. Bunuhnya beda, apalagi ketika human right, ketika hak asasi manusia, udah beda sekarang. Kejahatan pun makin luar biasa. Dulu kalau mencuri, kita mesti masuk ke rumah seseorang. Atau masuk ke bank, itu merampok ya. Tetapi kalau sekarang, tinggal kirim aplikasi. Ya, just klik, ATM saudara terkuras. Itu loh sekarang, makin gila-gilaan. Saya masih ingat ketika komputer pertama kali, saya masih ingat 20 tahun yang lalu. Teman saya yang saya kenal ya, mencuri 0 dari saldo temannya, saudara. Ini berkenaan dengan kegiatan di bank. Dia mencuri 0. Sepele, saudara. Dia curi 10 miliar itu, saudara. Dia curi 0-nya. Jadi tinggal berapa, Ben? Kalau 10 miliar, dia curi 0-nya tinggal berapa, Ben? Ya. Tinggal 1 M, Kak. Tinggal 1 M. Lari 9 M-nya kemana? Nggak ketahuan. Makanya ketika pengusaha kehilangan 9 miliar,
Dia kaget. Ini belum ada WA, saudara. Yang saudara klik gitu, belum ada. Makanya sekali lagi, ya, hidup seseorang yang sepenuhnya didedikasikan untuk Tuhan dan untuk tujuannya. Itu pun juga opposite-nya, kebalikannya. Jangan remehkan tanda, saudara. Tapi jangan juga saya minta pada Bapak Ibu Saudara, jangan menghubungkan lagi dengan yang namanya chip. Ya, ini jelas konsep mengenai hidup seseorang yang sepenuhnya didedikasikan untuk Tuhan dan untuk tujuannya. Ini patam atau lempeng. Dia bukan lagi miliknya sendiri, tapi milik Tuhan sebagai sebuah bejana atas nama Bani Israel. Ini menjelaskan ini ya, saudara. Keluaran 28 tadi. Tanda dahi juga. Ada pesan terselubung soal dahi. Ada beberapa contoh figuratif lagi mengenai dahi. Ya, Goliat dijatuhkan dengan ketapel Daud. Nembaknya di mana, Ben? Di dahi. Ya, saya ketika persiapan ini baru ngeh sebenarnya. Oh iya ya, kenapa di dahi ya? Kenapa nggak di tempat yang lain ya? Ya. Terus kemudian 2, Raja Uzia merebut peran imam di tabernakel. Ketika ia menolak, ketika menolak untuk mengindahkan teguran dan peringatan. Kemudian Raja Uzia dihukum oleh penyakit kusta yang suddenly, yang tiba-tiba muncul. Kusta itu munculnya tidak di lengan, di leher, di badan, di punggung, di kaki. Kusta itu muncul di dahi. Sebenarnya kata-kata ini bagus, owned by, dimiliki oleh siapa. Ketika Goliat jatuh, itu sama seperti berkata, kamu kumiliki, hidupmu itu kumiliki, jangan macam-macam. Jadi kalau dikalahkan, itu artinya dimiliki. Ya, kalau kita menguasai satu daerah, kita mengalahkan rajanya, kita memiliki daerah itu. Maksud Yahweh adalah ketika Daud mengetapel dahinya Goliat, artinya kenapa? Orang ini pun kumiliki. Walaupun dia berperang melawan bangsamu, Daud, tapi orang ini sebenarnya milikku. Aku berkuasa atas hidupnya. Raja Uzia juga seperti itu, di dahi, dipermalukan Tuhan. Kamu itu naik karena aku jadi raja. Kamu harusnya tunduk padaku. Tapi karena aku nggak tunduk padaku, karena kamu milikku, kuhukum kamu dengan muncul kusta di dahi. Lagi pula kalau kusta di dahi itu kelihatan, saudara. Ada unsur dipermalukannya di situ. Serem loh. Nah, yang paling menarik di kitab Yeskel. Nah, Yeskel pasal 9. Baca pelan-pelan, saudara. Mengapa di dahi? Ya, di tangan. Ya, pasti kita akan mengikuti. Oh iya ya, di perjanjian lama, tefilin itu di kepala, di dahi dengan di tangan. Tapi ini dalam lagi. Yeskel pasal 9 ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tuliskanlah huruf Tau, T, pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutlah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Perhatikan kata-kata ini. Yang saya merahin, perhatikan. Orang-orang tua, teruna-teruna, ini spesifik. Dan darah-darah, maksudnya para gadis. Anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, ya, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf Tau, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Ya. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Huruf Tau itu ditaruh di mana, saudara? Ayat 4, di dahi. Apa yang sebenarnya Yahweh ingin tunjukkan? Ini punyaku. Ini punyaku. Kepemilikan. Tanda di dahi itu kepemilikan. Kata yang diterjemahkan dengan Tau. Dalam Alkitab kita adalah berasal dari kata Ibrani taf, artinya adalah tanda, ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya semeon. Dan oleh terjemahan King James Version, ya, diterjemahkan dengan kata mark atau tanda, ya. Aksara Ibrani taf, Indonesia T, harusnya tau, taf, bentuk kunonya adalah seperti sebuah salib. Saya tidak mau gatuk-gatukkan ya. Kata taf itu bentuknya kayak salib, saudara. Jadi yang luput itu yang ada salibnya.
Ya, tidak ada hubungannya dengan rabu-abu ya. Ada rabu-abu taruh di kepala itu. Nah, jadi sebenarnya mark of the beast versus mark of the saint itu, jadi sebenarnya ini loh, peperangan antara pemilik tanda di dahi dan di tangan 666 milik si binatang melawan pemilik tanda di dahi milik Yesus, bukan peperangan fisik. Bukan pergumulan fisik, peperangan antara Yesus dengan si setan. Itu pengenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saya punya gambar bagus ya. Nanti coba saya share nanti. Ya, di kayu salib itu tepat di kaki Yesus itu tergeletak kepala ular itu yang remuk. Sementara rahangnya ular itu meremukkan tumitnya Yesus. Ini peperangan ideologi. Peperangan apa yang dipercaya. Bukan ditaruh di dahi seperti itu, bukan ditaruh di dahi seperti chips. Bukan sama sekali. Ini perang ideologi. Di sini baru kita bisa mengerti mengapa Yesus memperingatkan murid-muridnya dengan tegas adanya penyesatan. Tahun 30 sebagai tanda kedatangan Yesus yang kedua kalinya dan tanda kesudahan dunia. Kalau Satan datang dalam wujud bertanduk, berkulit merah, ya mata besar yang pecah, mata kuning yang besar seperti mata ular, badan bersisik dengan ekor segitiga, ujungnya segitiga, bertanduk trisula. Oh, kita akan bertarung dengan fisik, saudara. Makanya sekarang peperangan, kalau dikatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, itu benar. Tetapi yang kita perangi, ya, itu bukan sekedar peperangan yang biasa, tetapi berperang yang ada di ideologi. Matius 24 ayat 4, jawab Yesus kepada mereka yang bertanya loh, mengenai tanda kedatangan dan tanda kesudahan dunia. Yesus jawab, bukan gempa bumi, kelaparan, peperangan, tidak. Tapi Yesus jawab, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kenapa? Perangnya ideologi. Menyesatkan. Saudara mungkin pernah dengar yang 2 minggu yang lalu. Di Amerika, saya tanya sama teman-teman saya yang pilot. Kalau saya mau terbang ke Indonesia, lurus ke Indonesia, kalau meleset 1 derajat, sampai mana? Dia senyum, katakan apa? Jauh dari Indonesia. Saya katakan, hanya 1 derajat saja. Itu sebab kata-kata dosa yang diucapkan oleh Yesus, kata-kata mengenai dosa itu hamartia. Kemelesetan. Penyesatan itu kemelesetan, saudara. Ya, makanya di 9 ini kita diajari Injil yang murni. Ya. Nah, ini yang saya garis bawahi ya. Matius 10 ayat 38 sampai 39. Barang siapa tidak memikul salibnya. Ini pesan yang sudah tidak ada lagi di gereja, atau sudah jarang atau sudah langka. Ya. Memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kata ia tidak layak bagiku itu membuat kita merinding. Seharusnya. Bahkan pesan-pesan di mimbar-mimbar gereja itu, saya katakan ini perang ideologinya di sini. Ya. Tidak layak bagiku. Kita tidak pernah lagi diajar memikul salib dan mengikut aku. Ingat tuh ya, tanda tadi. Memberi dirinya diberi tanda. Kita memilih dengan penuh kesadaran. Untuk apa? Pengejaran sesuatu yang bukan Tuhan. Ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Saya kasih blok merah. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Di sini baru kita ngerti. Apa yang dimaksud dengan rela kehilangan nyawa. Dalam Matius 10 ayat 39. Kata nyawa di sini adalah suke. Ya, jiwa. Ya, psikologi, suke. Ya, dalam jiwa ada keinginan, ada hasrat. Jadi orang itu bisa kehilangan jiwa selagi dia masih hidup loh. Bisa jadi pengikut setan, bisa di mark of the beast. Diberi tanda. Karena dia apa, saudara?
mengikuti keinginan dan hasratnya. Jadi semakin belajar mark of the beast sama mark of the saint atau mark of the Yahweh, mark of Yahweh, merindingnya tambah karena nggak sepele ternyata Bapak Ibu. Mengikut Yesus berarti harus menanggalkan hawa nafsu. Ini loh, kemelesetannya di sini nih, banyak orang. Menanggalkan hawa nafsu dan keinginannya. Keinginan hawa nafsu itu, keinginan untuk memuaskan hawa nafsu itu. Ya. Seperti Daud, ingat ya, Daud itu tidak jalan di suatu rumah begitu saja dan melihat pertama kali, dan kemudian dia birahi, terus kemudian nyuruh tentara. Tidak. Saya pernah ngajar. Dia punya masalah yang kompleks dengan pemerintahannya. Tidak pernah berhasil menguasai Yerusalem. Suku Yebus dan orang-orang Het itu. Makanya dia berpikir bagaimana caranya supaya bisa menguasai Yerusalem. Ya, dan menenteramkan pergolakan yang terjadi di Yerusalem. Soalnya dia harus memindahkan ibu kotanya ke Yerusalem. Dia lihat perempuan cantik, dia pengen memiliki. Dia lihat latar belakangnya orang Het. Bagaimana kalau orang Het ini permaisuri? Tapi caranya bagaimana? Bunuh suaminya, perkosa dia. Itu caranya. Makanya itu kekejian bagi Tuhan. Inilah yang dimaksud penyangkalan diri yang benar. Ya, penyangkalan diri bukanlah hanya sikap penolakan terhadap perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai dosa, melainkan kesediaan untuk tidak mengenakan naluri kemanusiaan. Dan ini perlu proses. Untuk tidak mengenakan naluri kemanusiaan itu hasrat manusia pada umumnya. Kemudian melakukan kehendak Allah. Contoh saja, nggak usah jauh-jauh saya. Peperangan saya mengalami kecenderungan saya untuk berbuat dosa adalah emosi saya. Saya pernah cerita pada Bapak Ibu Saudara. Saya pikir saya sudah berhasil ngerem bagus-bagus. Rem saya pakem untuk emosi, tidak meledak-ledak seperti zaman dulu. Ngajak orang berantem, ada pagar saya patahin, terus saya ngajak berantem orang, kayak gitu. Turun dari mobil, saya pepet mobilnya, seperti bukan begitu. Saya pikir saya sudah lulus. Selain istri saya, Dani saksinya. Ketika saya nganter anaknya Dani, Denzel, ya, saya bersama dengan istri saya untuk melihat kampusnya. Ya. Saya bingung, saya mau belok kiri. Ada satu sepeda motor. Dia tidak berkata-kata, dia tidak tunjukkan kemarahan. Dia hanya acungkan jari tengahnya, ternyata saya belum lulus. Ya, hasrat kemanusiaan saya. Pengennya apa? Hajar dia, marah. Marah dan eksekusi. Entah itu dalam bentuk apa. Melakukan kehendak Allah itu suka. Makanya tanya loh. Jangan berpikir bahwa nanti kita akan nggak bisa jual beli. Nah, kalau saudara mau gitu mati secara natural gampang. Tapi mati secara batini itu yang sukar. Makanya nyanyi ku telah mati itu kan, ku telah mati dan tinggalkan. Itu kan banyak jadi wacana. Ya kita lanjut ya. Saya hubungkan dengan ini. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia, mengalahkan setan oleh darah anak domba. Ini kan lagunya legend ya, band ya. Oleh darah anak domba. Itu sambil nyanyi, sambil loncat-loncat. Oleh kesaksian kita. Tapi tidak tahu harga yang harus dibayar. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Sampai ke dalam maut. Ini. Mereka tidak melayani keinginan dan hasrat mereka. Jadi, hubungkan ya. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Mereka tidak mengasihi keinginan dan hasrat pribadi mereka. Itu yang punya orang-orang yang tidak mengasihi keinginan dan hasrat mereka. Itu punya mark of Yahweh. Mark of the saint. Musuhnya siapa? Mark of the beast. Jadi Pak, kalau kita ngikutin kehendaknya setan,
kita menandai dahi kita sendiri. Artinya kenapa? Kita berpikir seperti yang kuasa gelap tawarkan, dan di tangan kita bertindak seperti apa yang kuasa gelap tawarkan. Perkarakan gairah apa yang ada pada kita. Desire. Dari gairah tersebut akan terbukti seseorang mengarahkan hidupnya kepada siapa. Mungkin saya ingatkan saudara, ini saya cerita ini tidak membuat saudara bosan. Teman saya seorang muslim bertanya, kenapa orang Kristen tidak memiliki syariat dalam berdoa? Saya cukup kebingungan ketika harus menjawab itu, saudara. Kenyataannya memang tidak ada syariat. Kalau teman kita Islam ada sholat 5 waktu dan ada tahajud. Saya jawab seperti ini. Agama kami itu agama kasih, Mas. Kenapa tidak perlu ada kewajiban? Karena agama kasih. Kalau kami mengasihi Tuhan, kami berdoa. Maka dari itu dikatakan dalam firman Tuhan, berdoalah senantiasa, artinya hidup kami terhubung dengan Tuhan. Dia kagum. Makanya hasratnya apa? Hari Minggu hasrat, hanya 1 minggu hasrat 1 kali ke gereja, itu pun bukan hasrat, tapi seperti sebuah kewajiban. Kalau kita nggak hadir di gereja, sepertinya sisi ruang batin kita tidak terpenuhi. Sehingga ada rasa bersalah. Rasa bersalahnya adalah bukan karena melayani pikiran dan perasaan Tuhan, tapi bersalahnya adalah karena apa? Karena tidak datang hari Minggu. Karena kalau tidak datang hari Minggu, biasanya Senin sampai Sabtu terjadi sesuatu yang tidak baik. Mobilnya kegores, kecelakaan, sakit, rugi. Orang-orang yang memiliki banyak keinginan untuk memuaskan hawa nafsu adalah orang-orang yang mengarahkan hidupnya kepada dunia dan bukan kepada Tuhan. Kenyataannya seperti itu. Tentu kita perlu proses. Makanya saya katakan, Kristen itu bukan agama. Kristen itu hasil akhir. Apa itu hasil akhir? Menjadi seperti Yesus. Di satu buku yang saya baca sebagai persiapan disertasi saya adalah, Kristen itu adalah Kristus kecil. Seperti Yesus Kristus di cloning. Dan kita ini cloningannya. Ini berarti menjadikan diri mereka sebagai musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Setia itu proses. Setia itu hasil akhir. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia? Coba terjemahkan pada diri kita sendiri. Ya, mark of the beast-nya. Bersahabat dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kita tidak membunuh orang loh. Kita tidak memperkosa orang. Kita tidak mencuri. Tapi kalau kita melayani your own desire, itu masalah. Ya, dikatakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita ngumbar emosi. Seakan-akan kalau emosinya sudah terluapkan, yang kita layani siapa? Pikiran dan perasaan Allah. Kalau kita emosi kita luapkan, seakan-akan kita puas. Yang duka siapa? Makanya menoleh, memberi tanda bahwa kita milik Yesus itu seumur hidup. Demikian juga memberi tanda kalau kita milik setan. Itu seumur hidup. Tidak ada orang mendadak jadi baik, tidak ada orang mendadak jadi jahat. Dalam proses. Dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 3 tertulis adanya manusia yang hidup hanya untuk mengingini kepuasan hawa nafsu. Baca, saudara, baca. Ayat 1 sampai 3 itu penjelasannya. Kata hawa nafsu sama dengan kesenangan. Kata ini dalam teks aslinya adalah hedon, hedoni. Hedon, pasti tahu lah Ben. Oh, hedon dia. Adapun kata mengingini dalam teks aslinya adalah epitumia, yang artinya keinginan yang kuat. Ya, mengingini kepuasan hawa nafsu berarti apa? Keinginan yang kuat sekali untuk mengikuti kesenangan dunia ini.
Dalam hal ini kita harus memeriksa gairah apa yang paling kuat, mendesak dalam jiwa kita. Mulai filter ya, apalagi umur saya udah mendekati 57, saudara. Gairah itu nyawa seseorang. Gairah kok nyawa seseorang. Ini saudara. Nyawa itu suke. Keinginan dan hasrat gairah. Itu nyawa seseorang. Bagaimana warna nyawa seseorang tergantung dari apa yang disiramkan di atasnya. Makanya kami di Nine tiap hari, Kak pagi-pagi selalu bagikan firman. Ya, itulah sebabnya Amsal 4 ayat 23 menasihati orang percaya agar menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kata hati adalah lab, ya, yang juga berarti inner man. Manusia batinnya, mind. Nah ini, will, kehendak, heart, hati. Dalam hal ini betapa kita harus merawat manusia batinnya kita dengan seksama. Mari membaca dengan cara pandang yang baru. Ya. Jadi kalau ini bukan seperti video yang beredar di Instagram baru pesan ini. Orang perang, bahkan peperangan rohaninya saya nggak ngikuti, saudara. Tapi sekarang peperangan rohani itu sambil tutup mata berdoa itu pencak silat, karate, wah Brazilian Jiu-Jitsu, wah buset dah dalam hati saya. Saya simpen loh itu, apa namanya linknya. Ya, udah peperangan rohani, udah pakai pedang-pedangan dari timah itu kertas timah. Terus kemudian pakai beberapa orang sudah pakai pedang-pedangan dari fiberglass yang isi di dalamnya dikasih neon, dikasih cahaya LED. Nggak ada, saudara. Setan hanya takut dengan siapa? Pribadi Yesus, namanya, kuasa darahnya. Nggak pernah setan takut dengan bahasa roh, apalagi lambang salib. Karena yang disalib bukan hanya Yesus saja, tapi yang disalib ada banyak penjahat. Semuanya mati, Yesus mati. Hanya Yesus yang satu-satunya bangkit. Makanya dari itu anak-anak Skewa, ketika mengusir setan memakai nama Yesus, setan yang dalam anak-anak Skewa berkata, Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, tapi siapa kamu? Dan diperkosalah dia. Diperkosalah mereka. Jadi kalau kita ngelihat di sini, belajar dari mark of the saint, mark of Yahweh, munculnya apa? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita melihat ayat peperangan rohani dengan perspektif yang berbeda. Saya pun dulu salah kok. Ya. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita nggak perlu buat pedang-pedangan akrilik. Kita nggak perlu buat pedang-pedangan fiberglass. Kita nggak perlu pakai pedang-pedangan yang dilapisi kertas timah. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan apa? State of mind. Membelokkan dari apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan rasakan. Melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini. Strukturnya sempurna. Karena dia lebih tua daripada manusia. Melawan roh jahat di udara. Principalities of the air. Waktu setan itu dibuang, dia menjadikan bumi ini jadi home base-nya dia. Dia berusaha merusak orang-orang supaya tidak mencapai 144.000. Bukan jumlah literal 144.000, itu figuratif. Berarti adalah apa? Ada orang-orang yang percaya dalam jumlah yang sangat banyak yang dapat memenuhi kuotanya Tuhan untuk bisa mengalahkan iblis dengan hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela. Makanya dikatakan gini, sebab itu ya, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi bukan pedang-pedangan
silat-silatan dengan tutup mata bahasa roh, nginjak-nginjak peta Indonesia, kibar-kibarkan bendera, bikin Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, terus kemudian arak-arakan. Bukan itu. Sebab kita bukan peperangan fisik melawan mark of the beast, tapi melawan ideologinya setan. Saya harap saudara masih bersama-sama dengan saya, nggak kecewa dengan paparan malam ini, karena berbeda dengan apa yang saudara mengerti. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran. Nah, bagaimana kebenaran terikat pinggang? Berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini manusia yang seutuhnya. This is the warrior of God. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Saya dulu baca hanya terbatas ya, tapi baca ini sampai selesainya ayatnya di mana, saudara akan ngerti nanti. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejarah. Setan nggak pernah kirimin panah api, tapi kirimkan ide, ideologi. Lihat istri orang, ini bagus ya kalau jadi istriku ya. Ini bagus ya, uang tak puterin, padahal bukan uangnya sendiri. Ini bagus ya kalau saya bohong. Dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu penting, jaga pikiran kita. Makanya selamat itu apa? Saudara ikutin sesinya ke Anda, saudara akan pasti ngerti ketopong keselamatan. Itu apa? Dan saudara akan terjaga betul-betul. Baru ada video satu, wah ini sesat. Videonya belum lihat lengkap, udah ngomong sesat. Ini kan kita kan Kristen katanya. Gitu loh. Kayak Kak Ana. Ibu ini ngajar sesuatu yang dituduh gitu. Yang tidak alkitabiah. Loh, kok tidak alkitabiah? Saya dengan Kak Ana dengan saya tuh ngajar. Based on Bible. Nggak ada yang lain. Dulu saya selesai di ayat 17. Dan pedang roh yaitu firman Allah. Saya menghilangkan ayat 18. Dalam segala doa, padahal ini penting. Dan permohonan. Tentu tidak pakai doa untuk minta mobil, minta jalan-jalan ke Eropa, ke Jepang. Bukan. Minta tas branded. Bukan. Tapi kita melayani pikiran dan perasaan Tuhan. Kita ini seringkali ngomong, carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Ya, saya tambahin kata seluruh, bukan nambahin firman. Tapi saya nambahin pengertian yang tersirat. Ya. Berdoalah setiap waktu dalam roh. Dan berjagalah dalam doamu. Dengan doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, ini perlu dibahas suatu ketika ya. Saya nanti ke depan akan bahas ini. Juga untuk aku, untuk Paulus. Supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Akan dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Nah, kan? Nggak ada hubungannya sama perang-perangan yang nggak jelas itu. Bulan ini, saya hafal sekali adalah tahun baru Israel. Bulan September adalah tahun barunya Israel. Yang kita kenal sebagai Rosh Hashanah. Alih-alih kita mencari kehendak Tuhan untuk tahun ini, kita malah ngeramesi tahun ini tahun apa dan menghubungkan yang buntut-buntutnya berkat. Coba hubungkan dengan ayat 19-20, 18-19-20, nggak nyambung. Saudara. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjara. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku bicara. Dari sini kita tahu kita dapat new paradigm. Untuk dapat tanda di dahi, itu proses yang di dalamnya terlibat keputusan kita. Untuk mendapat tanda mark of the beast, tanda binatang itu juga perlu waktu. Makanya hidup ini itu perjuangan. Ya. Waktunya pun singkat, hanya 70 tahun dan sampai 80 tahun kalau Tuhan belum selesai. Kehidupan the real life-nya yang ada pada saat kita melewati batas kematian kita. Hari di mana kita diizinkan melewati pintu gerbang surga.
itulah kehidupan, seperti titik. Kalau 70 tahun itu titik, 80 tahun itu titik, maka kehidupan setelah kematian itu garis panjang yang tidak ada akhirnya. Surga bukan tempat pembuangan terakhir, yang kita tidur-tiduran leha-leha, bukan. Surga adalah tempat di mana seperti perulangan bumi. Hanya tanpa si setan yang membuat ide untuk membuat kejahatan. Tidak ada lagi. Keadaannya seperti Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan berkati. Saya serahkan ke Beni. Terima kasih, Kak Son. Sangat mencerahkan materinya malam ini, bahwa apa yang selama ini kita bayangkan tentang apa yang ditulis dalam kitab Wahyu 14 itu figuratif dan lebih ke arah ya saya setuju bicara tentang ideologi, Kak. Bagaimana kita harus berubah. Kalau bahasanya sekarang lagi keren itu kan POV, Kak, point of view-nya, untuk mengejar keserupaan dengan Kristus. Nah, ini di chat kalau banyak yang bertanya nih, Kak, mungkin bisa saya bacakan dulu dari Pak Amos. Huruf T di bahasa aslinya seperti apa? Apa sedemikian jelas jika ditulis di dahi? Ya, di mana tadi huruf T di bahasa aslinya? Tadi sudah tak tampilkan loh, Amos. Sudah, iya. Sudah tak tampilkan. Taftau, ya. Saya tanya pas itu. Pas belum ditampilkan. Boleh. Minta maaf. Iya, terima kasih banyak. Tahu, tuh. Oh. Ya, I'm the Aleph and the Taf. Ya, dah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Kak, dari Krishna Joyce. Kak, apakah hati itu ada dalam jiwa atau sebaliknya? Karena bisa bantu saya untuk jawab ini. Kalau hati itu sebetulnya penggambaran dari organ-organ fisik yang juga berbicara tentang non-fisik gitu. Kan kalau hati kan kalau bahasa Indonesia kan liver. Kalau bahasa Inggris kan jantung. Tetapi kalau fungsinya itu apa? Fungsinya secara kejiwaan itu apa? Secara non-fisik itu apa? Itu kan di situ menyimpan perasaan biasanya. Nah, jadi kalau yang dimaksud menyimpan perasaan, hati untuk menyimpan perasaan, iya di jiwa. Terima kasih. Atau gimana, Krishna? Masih mau mengejar jawabannya? Iya, Kak, makasih. Atau Kak, apa mungkin dalam manusia batinia itu ada hati, ada jiwa, ada pikiran, seperti tadi di ayat yang sudah kita baca tadi. Apa mungkin seperti itu, Kak? Pertemuan non-fisik dengan fisik itu adalah jiwa. Itu materi yang minggu lalu kalau nggak salah ya. Pertemuan non-fisik sama fisik itu jiwa. Jadi karakteristiknya jiwa ini dibentuk dari semua informasi yang kita terima dari mata, dari telinga, itu membentuk jiwa kita. Kan kalau karakter jiwa sudah menetap, itu yang membentuk karakter roh kita atau nurani. Ya, cukup Kak, makasih. Ya. Oke. Oh, tadi lanjutannya dari Krishna ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Itu lanjutannya tadi, Kak, dari Krishna. Tapi sudah terjawab ya? Sudah. Iya, jadi dalam bahasa Ibrani, dalam budaya Ibrani itu orang menggambarkan karakter non-fisik itu dengan hal-hal yang fisik gitu, misalnya di perut, terus udah gitu usus, udah gitu termasuk liver, termasuk jantung, itu untuk menggambarkan, oh ini tempat menyimpan perasaan yang sukacita, ini tempat menyimpan rasa sakit gitu ya. Dan itu juga terbawa ke budaya sampai hari ini.
Tapi kalau ke bahasa Yunani bukan lagi soal hati ya, tetapi soal itu apa? Jiwa itu suke. Ya, lanjut Ben. Mungkin Kak, saya mungkin ada tadi kebetulan soalnya Kak, sebelum pemuritan saya ada pelayanan untuk mimpin pesat teduh anak-anak yang akan ikut konferensi pemuda di Lombok. Kebetulan yang dibahas tadi itu diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26 penciptaan manusia, Kak. Nah, tadi mungkin agak relate ya, Kak. Di sana kan dikatakan bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar. Tadi Benny jelaskan sih, segambar itu maksudnya adalah bicara tentang Tuhan menciptakan kita itu memiliki seperti Tuhan itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Dalam kapasitasnya dan bicara tentang serupa itu adalah kualitasnya, Kak. Kualitasnya itu ya sama seperti Tuhan. Jadi memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak dengan kualitas yang sama seperti Tuhan. Kayak gitu. Itu salah nggak, Kak, kalau menjelaskan seperti itu? Jadi ya proses yang akan merubah kualitas kita itu yang akan semakin hari itu kalau kita semakin mau dekat dengan Tuhan, mau merenungkan kebenaran firman dan melaksanakan dalam hidup kita, itu yang akan membuat kita itu kualitas keserupaan kita itu semakin serupa dengan Kristus, dengan kualitas yang diingini oleh Tuhan dari awal penciptaan kita. Gimana, Kak? Iya, betul. Jadi kan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan 27, ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi kalau manusia dikatakan diciptakan menurut gambar Allah, memang ada unsur-unsur yang sama, tetapi tentu bukan unsur fisik. Ya, kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah, maka bukan berarti Allah itu seperti kita, matanya 2 di depan, terus kupingnya di kanan dan di kiri. Tentu bukan gambaran fisik, keterbatasan fisik seperti itu, karena kan kita terbatas secara fisik ya, mata kita ngadep depan. Kalau ada yang colek kita dari belakang, kita mesti noleh dulu, nggak kelihatan. Nah, Allah kan bukan terbatas seperti dibatasi fisik yang seperti itu. Jadi kalau dikatakan manusia diciptakan menurut gambarnya, apanya dong yang sama? Ada unsur-unsur yang manusia miliki yang juga Allah miliki, dan tentu itu bukan unsur fisik tetapi non fisik, misalnya pikiran, perasaan, dan keinginan, ya, atau kehendak bebas. Ya, kehendak bebas dihasilkan dari berpikir, berperasaan, dan memutuskan. Berpikir, pikiran menghasilkan perasaan, perasaan menghasilkan keputusan gitu. Pikiran dan perasaan menghasilkan keputusan. Nah, jadi manusia diciptakan menurut gambar Allah itu berarti manusia bisa berpikir dan mengambil keputusan atau berkehendak bebas. Nah, tetapi seperti yang tadi Benny katakan, di sini kan di Kejadian 1, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, tetapi ternyata manusia baru diciptakan menurut gambarnya, baru segambar belum serupa. Artinya, pikiran atau cara manusia mengambil keputusan itu belum seturut kehendak Allah, sekualitas yang Allah inginkan. Manusia memiliki unsur yang sama dengan Allah, tetapi unsur-unsur manusia itu belum sekualitas, belum serupa dengan Allah. Manusia bisa berpikir, tapi pikiran manusia tidak serupa dengan pikiran Allah. Manusia bisa berperasaan, Allah juga punya perasaan. Tapi perasaan manusia belum sekualitas dengan perasaan Allah. Manusia bisa mengambil keputusan. Nah, dan selanjutnya gitu. Ya. Ya, thank you, Kak. Berarti kan maksudnya relate sama yang materi yang Kak Son sampaikan malam ini, Kak, ya. Maksudnya dengan maksud tanda di dahi itu maksudnya itu yang Tuhan inginkan kualitas kita itu maksudnya menjadi apa yang selalu ada di benar pikiran kita itu senafas dengan Dia gitu. Ya, seperti itu. Betul, seperti itu. Oke, ya. Terima kasih, Kak Son. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bu Esther Winarto. Ya. Kak, apakah tanda T bagi orang kudus itu adalah Roh Kudus yang di dalam orang tersebut?
Dalam artian jika dia dalam hidupnya berjalan atau mau dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah juga terkorelasi dengan ayat Efesus 1 ayat 14? Di Perjanjian Baru berbeda ya Bu Esther dengan Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Baru di Yeskiel pasal 9, tolong dibaca nanti. Saya tadi sambil Kak Ana menjawab, saya cari ayatnya. Yeskiel pasal 9 itu bicara mengenai tanda T itu, tau atau taf itu yang ada di dahi. Itu sama nilainya dengan ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, ya ada sapuan darah di ambang di ambang rumahnya, di ambang pintu rumahnya. Jadi itu berbeda dengan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu banyak lambang, figuratifnya banyak. Sementara Perjanjian Baru sudah ada Roh Kudus. Ya, kita lagi tidak pakai kata T itu adalah Roh Kudus dalam orang tersebut. Tidak, karena ceritanya berbeda. Ya, kalau saya sampai tulis nih Efesus 1 ayat 14, saya baca ya. Saya di kolom chat di bawah ditulis, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi kita milik Allah untuk memuji namanya. Apakah terkorelasi? Kalau saya jawabannya tidak, ya. Karena kenapa? Yeskiel pasal 9 peristiwanya berbeda. Itu hanya Tuhan hanya ngasih ngomong bahwa luputkan orang-orang dengan yang ada tanda T di dahinya. Itu adalah milikku. Gitu loh. Ya. Di bahasa aslinya Efesus 1 ayat 14, Roh Kudus adalah jaminan. Jaminan itu dalam bahasa aslinya adalah arabon. Arabon. Nah, artinya adalah uang muka. Gitu. DP, iya. Efesus 1 ayat 14. Nah, arabon itu adalah a pledge that is part of the purchase money or property given in advance as security for the rest. Jadi kayak uang panjer gitu ya. Money which in purchases is given as a pledge or down payment that the full amount will subsequently be paid gitu. Jadi Roh Kudus dimaksudkan jaminan itu sebetulnya bukan berarti sepenuhnya sudah, kalau udah dikasih Roh Kudus sudah sepenuhnya pasti beres gitu. Tapi ini digambarkan sebagai uang muka yang harus dipenuhi pembayarannya. Jadi kalau diterjemahkan gini ya Kak Ana, dan Roh Kudus itu adalah uang muka bagi kamu sampai kamu memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sama seperti kita DP rumah, kita perlu proses nyicil sampai selesai rumah itu jadi milik kita. Itu maksudnya. Berarti kita itu yang menyelesaikan ya? Iyalah. Ya. Arabon itu maksudnya. Menarik sekali. Bagian Tuhan Yesus sudah selesai. Tetapi ada bagian kita yang harus kita selesaikan. Nah, itu percaya Yesus kita baru mulai untuk angsuran pertama sampai terakhir angsuran terakhir kita kalau kita menutup mata. Jadi kalau orang itu katakanlah ada Roh Kudus atau hidup bersama Roh Kudus, itu masih belum menjadi jaminan ya bahwa dia itu jadi miliknya Tuhan untuk saat terakhir itu. Ketika orang percaya, orang itu dimateraikan oleh Roh Kudus, tetapi itu suatu proses. Makanya ada yang dikatakan bisa mendukakan Roh Kudus, bahkan menghujat Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bisa berduka kalau dia tidak hidup di dalam orang percaya gitu. Nah, orang percaya bisa mendukakan Roh Kudus. Kan itu Kak Ana. Kalau kita berjalan hidup bersama Roh Kudus dalam pimpinan Roh Kudus, apakah itu nanti akan menjadi tanda bahwa kita memang miliknya, bahwa kita satu saat bersama dengan dia? Iya, betul. Maksudnya jadi ketaatan kepada Roh Kudus itulah yang penting gitu. Jadi walaupun ketika percaya kita diberi Roh Kudus, kalau kita tidak taat, akhirnya kita bisa menghujat Roh Kudus. Meskipun bahasa roh, kalau enggak itu ya enggak itu ya. Iya, jadi di Matius 7 ayat 21-23 itu dikatakan mereka bernubuat, mereka mengusir setan, mereka melakukan banyak mujizat, itu karunia-karunia Roh. Tapi kalau pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Jadi ada hamba-hamba yang Tuhan tidak akui gitu, walaupun memanggil Tuhan, tetapi
Tuhan tidak mengakui dia sebagai hamba yang setia. Terima kasih. Oke, Thank you. pertanyaan lanjutan ya dari Dani. Kak mau tanya, maaf kalau di luar yang dibahas hari ini, apa tanggapan Kak Son mengenai film yang lagi rame di YouTube mengenai Abraham, yaitu Ihsan? Ya, lagi rame soalnya kenapa? Ini negara yang mayoritasnya beragama apa, dan sehingga kalau negara ini berbeda untuk cerita ini. Yang satu yang dikorbankan namanya Ismail, satu yang dikorbankan namanya Ishak. Jadi ya jangankan film, dengar lagu rohani saja itu bisa membuat mereka jadi murtadin. Makanya hal itu jangan kaget gitu loh, jangan kaget. Kita ini kebal loh, mau film kayak apapun, kita 1 bulan di bulan Ramadan itu kita dibanjiri sama sinetron pagi. Kita minimal ya kalau kita nonton televisi itu berapa kali ya mengingatkan mereka, orang-orang mereka kepada doa, dan kita sampai hari ini tidak ada satupun ya panggilan untuk berdoa itu yang membuat kita beralih ya kepercayaan kita dari Yesus ya. Jadi karena beda, ditakutkan, itu kekhawatiran pihak mereka. Kalau nonton ya judulnya His Only Son itu kan gambaran dari apa? Pengorbanannya Yesus juga. Nanti jangan-jangan kalau ngelihat itu sudah beda yang dikorbankan, refleksinya mereka nemu di dalam Yesus. Itu saja yang ditakutkan. Tapi bukankah itu promosi gratis? Biasalah kalau yang sebelah sana pada fobia, kalau kita sering yang kagetan. Gitu, dan wah udah ada gitu malah kaget, cari bajakannya, cari apa semua. Kan gitu toh, termasuk nyebarkan bajakan. Betul nggak? Ya, seperti itu. Kalau menurut saya sih nggak usah ditarik ya. Jadi kalau ditarik dari peredaran, apalagi tidak diperbolehkan beredar di 21 gitu, itu diskriminasi ya. Tinggal ditambahin aja untuk kalangan sendiri gitu. Ya. Kan bisa kan? Karena banyak film-film yang doktrin agama lain pun ditayangkan. Kalau itu misalnya film dengan doktrin agama Kristen gitu kan ya. Film dengan doktrin agama Kristen. Nah, sementara film yang lain juga ada film yang pakai doktrin agama lain dan kita nggak protes gitu. Iya. Ya kan? Jadi terlalu berlebihan lah kalau itu misalnya dilarang ya. Ya tinggal dikasih ini aja lah, kasih ini menurut ini gitu kan. Dikasih disclaimer. Contohnya Da Vinci Code. Da Vinci Code itu waktu masuk ke Indonesia itu kan ditulis, ada tulisannya kok, di bawahnya ada tulisan. Ya, itu fiktif, cerita fiktif. Cerita fiktif, tetapi ketika diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit Mizan, fiktifnya itu hilang. Makanya mereka nganggap bahwa itu cerita benar. Oke, ke pertanyaan Pak Yohan dulu ya. Jadi kalau kita bergereja, ibadah, tapi pemikiran kita kepada Tuhan masih mengarah masalah kenikmatan dunia, kita masih sahabat dunia dan jadi seteru Tuhan ya Kak Son? Iya, kan gitu, kan opposite saja, tetapi tidak semudah itu juga. Karena Tuhan itu memberikan ruang untuk kita berubah. Ya, makanya gereja itu harusnya jadi tempat untuk apa? Jadi untuk belajar bersama, mengerti kebenaran Injil yang benar. Makanya kalau isinya hanya pemenuhan kebutuhan jasmani, ya itu yang harus kita pertanyakan. Walaupun bergereja itu apa? Gereja itu eklesia. Eklesia itu orang-orang yang dipanggil dari gelap menuju terang Tuhan. Bukannya orang yang berseru Tuhan loh. Asumsinya kan mereka masuk gereja. Mereka bernubuat, musyrikatan, melakukan mujizat. Mereka rata-rata pemimpin gereja. Tapi kata Tuhan apa? Aku tidak menikmati mereka. Nah loh. Kan gitu. Makanya walau gereja tapi ngarah hidupnya ke kenikmatan dunia, keinginan mata dan keinginan daging, ya goodbye, sahabat dunia ini, seteru Allah. Demikian Pak Yohan, terima kasih. Oke, dari Reski, tanya Kak, tadi bahwa mungkin ya kita harus hidup serupa Kristus biar ada otoritas. Di Alkitab kita diberi kuasa eksosia untuk mengalahkan iblis, artinya hidup kita yang suci punya otoritas.
Tapi Lukas 9 ayat 1 ada kuasa dunamis dan exousia. Begitu juga Kisah Rasul 1 ayat 8. Mohon info selanjutnya, Kak. Perbedaan kata exousia dan dunamis gitu ya, Reski ya. Exousia itu kan otoritas, dunamis itu power. Dunamis itu kekuasaan, kekuatan, power. Exousia itu otoritas, dunamis itu kekuatan, power. Saya kasih contoh gini, Reski. Seorang polisi itu punya otoritas untuk menghentikan truk segede apapun di jalan, walaupun tubuh polisi itu kecil, tapi kalau begitu truk tronton, truk trailer gitu ya di jalan tol itu atau di mana aja ya di jalan gitu, polisi itu pringit gitu, mau nggak mau dia berhenti. Nah itu yang namanya otoritas, ngerti ya? Walaupun dia tidak punya power, dia tidak punya kekuatan. Kalau misalnya dia berdiri di tengah jalan, dia prit gitu, otoritas seragam polisi inilah yang membuat truk itu berhenti. Otoritas undang-undanglah yang membuat truk itu berhenti. Walaupun misalnya kalau truk itu nggak mau berhenti, dia maju terus, maka polisi ini akan gepeng penyet. Karena dia tidak punya kekuatan. Ya. Sekarang saya ke contoh yang lain. Hulk, Thor, Kapten Amerika. Ya. Misalnya ada truk lagi yang sama. Dia berdiri di tengah jalan. Kalau truknya ini tetap nyeruduk, maka yang penyok adalah truknya. Hulk-nya nggak apa-apa. Itu karena dia punya kekuatan. Dia punya dunamis. Nah, di sini Tuhan memberikan otoritas dan kekuatan. Power and authority. Sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Tetapi ketika Roh Kudus masuk, kuasa Tuhan itu masuk, Tuhan memberikan otoritas kepada kita. Tapi kita mungkin belum punya apa-apa. Kita tidak bisa menyembuhkan, kita tidak bisa membuat orang lumpuh jadi berjalan gitu ya. Paling yang buta berjalan, yang lumpuh melihat itu kita bisa gitu ya. Tapi kita tidak bisa membuat orang yang lumpuh berjalan gitu kan. Nah, ketika Tuhan memberikan dunamis, nah itu menjadi milik kita. Kita bisa melakukan hal-hal yang itu. Tentu dengan seizin Tuhan, karena kuasa Tuhan bekerja, kan diberikan dari Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, dalam pelayanannya dia diberikan kuasa dari Bapa. Dia bisa melakukan semuanya itu karena Roh Kudus menyertai dia kan. Sebenarnya ini Kak, yang saya masih kurang paham itu gini. Kan kalau kita di gereja-gereja biasanya kan yang ditekankan kan yang dinamisnya ya. Sementara kan kalau saya lihat di yang Kak Ana ajar di video-video sebelumnya kan yang exousia ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, berarti kan tidak semua orang ini kan diharapkan punya dunamis sebenarnya. Yang exousianya itu kan yang sebenarnya yang jadi prioritas. Yang dunamisnya itu kan lebih ke arah karunia ya, atau bagaimana? Seperti itu. Iya, betul. Jadi kalau kita punya otoritas, tentu lebih besar dengan otoritas itu kita bisa minta kepada Tuhan. Misalnya berdoalah, mintalah dalam namaku gitu. Nah, kita meminta kepada Tuhan dan Tuhan yang melakukan hal itu. Pada saat Tuhan melakukan itu maksudnya apakah nanti ini saya cuma masih apa ya masih harafiah, jadi saya membayangkan di otak saya, oh Tuhan nanti akan memberi kita kuasa yang dinamis supaya misalnya kita berdoa untuk orang jadi sembuh seperti itu atau bagaimana, atau ya enggak ngerti saya. Ada orang-orang yang diberikan karunia khusus sehingga misalnya ada orang-orang yang diberikan karunia kesembuhan sehingga pelayanannya itu fokus di kesembuhan. Ada orang-orang yang tidak memiliki karunia kesembuhan, tapi bukan berarti dia tidak bisa meminta kepada Tuhan misalnya untuk kesembuhan dirinya atau orang lain. Gini, kan kita sering diajar kalau karunia itu kan ya namanya karunia ya pemberian dari Tuhan. Syaratnya apa? Ya enggak tahu gitu loh. Tapi kan saya juga mikir bahwa Allah itu kan punya tatanan gitu kan. Tentu dia kan enggak akan ngasih yang dinamis tadi pun juga kepada sembarang orang gitu. Saya masih berpikir ke arah sana. Sementara di Alkitab sendiri juga ada bilang walaupun ngusir setan, walaupun bernubuat itu kan dinamis semua, tetapi belum tentu juga
hidupnya ginusku dengan Allah. Lah, makanya saya bingung kalau Tuhan kasih yang dinamis, harusnya kan orang ini juga sebenarnya kalau menurut tatanan Allah ya bukan orang yang main-main gitu loh. Saya masih belum bisa serap di situnya. Oke. Nah, karunia itu diberikan bukan syarat melihat pribadi per pribadi. Tetapi Tuhan melihat karunia ini kan untuk kepentingan kerajaan Allah, Reski, bukan kepentingan saya sendiri. Misalnya saya dikasih karunia kesembuhan, gitu ya. Terus saya sakit kepala sedikit, saya tumpang tangan, ya. Sakit panu sedikit, saya tumpang tangan. Ada jerawat, saya tumpang tangan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi karunia itu diberikan untuk kepentingan tubuh Kristus atau untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk sesuatu yang lebih besar, bukan untuk fokus di diri saya sendiri, gitu ya. Nah, di jemaat atau di komunitas, di gereja, itu apa yang dibutuhkan, maka Tuhan akan memberikan itu kepada gereja itu. Jadi ada satu gereja misalnya yang, bukan ada satu gereja, ada satu zaman, kalau kita lihat zaman gereja ya, ada satu zaman di mana kebangunan rohani luar biasa, misalnya di 1901, itu bahasa roh luar biasa. Kemudian misalnya ada kesembuhan-kesembuhan setelah itu. Tapi setelah itu apa? Karunia roh itu tergantikan dengan pengajaran. Seperti juga misalnya pelayanan ya, pelayanan seseorang misalnya yang dengan mujizat, entah itu Morisorulo, entah itu Benihin. Kalau dia datang kepada satu tempat tertentu yang belum terjangkau Injil, mujizat terjadi banyak. Tapi coba lihat dia kalau misalnya berkali-kali datang ke satu tempat yang sudah banyak Kristen yang sudah bertahun-tahun, biasanya mujizatnya makin lama makin sedikit. Jadi bukan tanpa alasan Tuhan itu memberikan satu mujizat. Nah, kalau syarat-syaratnya apa? Ya Tuhan melihat apa yang dibutuhkan di situ. Itu yang Tuhan berikan, karunia itu yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan tidak memandang apakah manusia ini begini atau begitu, karena setiap manusia akan dipertanggungjawabkan menurut perbuatannya. Jadi walaupun manusia punya banyak karunia, bukan berarti orang itu dijamin berkenan di hadapan Tuhan. Oke, gitu ya Reski ya. Nah, saya lanjut dari Dani. Dalam film itu menurut Kak Son, apakah perlu dan pantas untuk ditonton oleh kita? Saya sudah lihat filmnya dan memang banyak kejadian di film itu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Apakah film itu bisa menyesatkan iman kita? Bisa, karena kami belum nonton, bisa digambarkan bagaimana kejadian yang tidak sesuai? Karena setahu saya film ini diproduksi oleh, saya lupa ya, diproduksi oleh yang bikin The Chosen, Angel Studio, ya Angel Studio. Saya udah nonton Kak. Oh iya. Kalau menurut saya sih menyimpang sih enggak, cuman ya namanya film ya diproduksi ada bagian artistiknya, jadi dia nambahkan sedikit detail-detail yang memang tidak ada di dalam kisahnya. Didramatisasi. Ya, didramatisasi. Hanya itu sih. Hanya itu. Saya tuliskan di kolom komen tadi, itu parents yang mendampingi. Jadi itu kan kita lihat, film itu kan ada ratingnya. Rating didampingi orang tua. Nah, di sini tulis, parents need to know that His Only Son movie is a biblical drama that centers on the story of Abraham, yang diperankan oleh Nicholas Mowat. Being tested by God, ya. There are several scenes of violence. Jadi ada kekerasan. Jadi orang tua kalau mau ngajak nonton His Only Son, ya, kalau misalnya anak mau nonton itu harus didampingi. Karena kenapa? Ada several scenes of violence, hanya itu aja. Terus dikatakan apa? Including kidnapping, ya, ada penculikan and implied sexual assault, ya. Jadi supaya bisa memberi penjelasan, ini aja ada pendampingnya aja, hanya itu aja sih, ya. Tapi kalau film ada banyak dramatisasi, banyak, ya. Makanya dari itu kita mesti baca Alkitab supaya ngerti sing asli. Ya, itu saja. Jadi His Only Son ini diproduksi oleh Angel Studio, yang mana Angel Studio ini kan yang memproduksi The Chosen, dan The Chosen ini adalah film Yesus yang paling mirip secara budaya, ya, dia pakai penelitian secara budaya, ya, bukan kisah, secara budaya dengan budaya di mana Tuhan Yesus hidup, ya, gitu.
kalau kisahnya memang dimodifikasi, kisahnya dari Alkitab, tetapi dimodifikasi supaya jalan ceritanya itu bisa berlanjut gitu ya, Runtun. bisa enak, runtut Runtun. gitu. Jadi dimodifikasi, bukan berbeda dengan Alkitab ya, yang The Chosen itu, tetapi dimodifikasi. Nah, kebetulan Season Design ini juga diproduksi oleh ini yang sama ya, rumah produksi yang sama. Jadi saya kira tidak akan menyesatkan gitu ya. Bagi kita nggak menyesatkan, Kak Ana. Tapi bagi orang lain itu ancaman. Saya tadi sempat baca reviewnya pada saat Kak Ana ini adalah, kok Abraham punya anak 2? Tahunya anaknya Ismail. Kenapa punya anak 2? Kenapa yang dikorbankan Ishak? Hanya itu aja ributnya. Ya, jadi ya udahlah, klasik banget gitu loh. Dan dibela juga oleh rekan-rekan dari mereka, dikatakan apa? Kita dibela, dikatakan gitu aja ribut. Jelas ini filmnya Kristen. Dialah orang Kristen yang nonton. Kalau ngomongnya gitu, ya sudahlah. Makanya harusnya ditulis di poster gede-gede ya, untuk kalangan sendiri, Kristen, Katolik, titik gitu, udah selesai. Tuhan berkati, wassalam. Dah. Sudah tidak ada pertanyaan lagi Kak Sony. Oke, kalau gitu kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Ibu ya. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk pengajaran, terima kasih untuk diskusi, dan terima kasih untuk banyak hal yang telah kau bukakan. Kami mengucap syukur malam ini, kami percaya bahwa kami didampingi Roh Kudus, dan kami percaya pertolongan-Mu nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.